as we get down in a world below, caught up in an overflow. Night and strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Resti hadir dalam video pembelajaran kali ini. Dan apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Yang terpenting tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup. Baik, kalian tetap semangat dalam belajar, harus semangat. Kali ini Bu Resti akan jelaskan tentang menentukan ide pokok. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian semua bisa menentukan ide pokok dari sebuah teks. Bagaimana caranya dan apa itu ide pokok? Kita akan belajar lebih lanjut. Baik, kita lihat slide berikut ini. Semua, coba kita lihat slide berikut ini. Menentukan ide pokok. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Kita lihat dulu apa itu ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks ya. Jadi inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis. Oleh sebab itu, ide pokok sering juga disebut pokok pikiran, pikiran utama atau gagasan utama. Jadi sama ya, ide pokok, gagasan utama. Pokok pikiran ini semuanya adalah sama. Ketika kalian mendengar yang satu bilang ide pokok, yang satu bilang gagasan pokok, itu sama. Oke, lalu bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, baca teks dengan seksama. Ya, kita baca teks dengan seksama. Kemudian, carilah kalimat utama. Setelah itu, tentukan ide pokok dari kalimat utama. Jadi dari mana? Dari kalimat utama yang ini. Ya, kalian tentukan ide pokok dari kalimat utama. Apa sih kalimat utama? Kalian pernah dengar kalimat utama? Juga kalimat penjelas? Oke, kita lihat satu persatu. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama, ya, berisi gagasan utama dari suatu teks. Biasanya kalimat utama berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bisa juga kombinasi keduanya. Lalu apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas yang berisi informasi tambahan. Jadi informasi tambahan suatu teks untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Jadi menjelaskan apa yang dimaksud pada kalimat utama akan dijelaskan di kalimat penjelas. Sudah paham ya? Untuk lebih pahamnya Bu Resti beri contoh. Ini ada satu paragraf judulnya gurita. Kita baca dulu. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah pertama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Wow! Nah, coba kita lihat. Di mana ya kalimat utamanya? Ternyata kalimat utamanya berada di awal kalimatnya, ada di awal paragraf. Bu Resti coba dulu garis bawahi, ini dia. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, titik. Paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat ya. Oke, ini dia kalimat utamanya. Nah, kalian sudah dapat kalimat utamanya kan? Dari sini kita akan melihat apa ide pokok dari paragraf ini. Oke, bagaimana caranya? Tidak harus semua kalimat utama ini menjadi kata-kata yang kita pakai untuk ide pokok. Kalian bisa ambil dengan bahasa sendiri atau
Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang. Udah, sampai sini juga tidak masalah. Nah, jadi ketika ditanyakan, apa ide pokok dari paragraf ini? Ide pokoknya adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang. Itu dia. Nah, ini dia. Gurita merupakan jenis hewan tidak bertulang belakang. Jadi si penulis paragraf ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa gurita itu merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang. Ada di mana tadi? Ada di awal paragraf kalimat utamanya. Jadi kalian ambil ide pokoknya di sana. Oke, paham ya? Ternyata tidak sulit untuk menentukan ide pokok dari satu paragraf. Ya, kalian bisa cobakan pada teks yang lainnya. Oke, bisa latihan banyak teks yang ada di buku, coba tentukan apa saja ide pokok dari teks tersebut. Apa ide pokok dari teks tersebut? Baik, semoga kalian semua paham dan dapat melanjutkan latihannya. Alhamdulillah kita selesai. Semoga hari ini menyenangkan. Oke anak-anak ibu, sudah bisa ya untuk menentukan ide pokok? Jadi langkahnya yang pertama setelah kalian membaca teks, kalian tentukan dulu apa kalimat utamanya. Dan biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, setelah kalimat utama didapatkan, dari sanalah kita menentukan ide pokok dari sebuah teks. Oke, kalian bisa latihan di rumah, banyak teks yang lainnya yang bisa kalian tentukan ide pokoknya. Semoga hari ini menyenangkan. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.